الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Surah Al-Humazah ini surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah? Surah yang diturunkannya di Mekah. Kalau yang di Madinah namanya Madaniyah. Kalau yang di Mekah itu surah yang pendek-pendek. Ya. Ciri-ciri surah yang diturunkan di Mekah karena di awal-awal Islam itu cirinya surah-surah pendek. Ya, satu. Kemudian ciri yang kedua, surah Makkiyah itu banyak berbicara tentang tauhid, tentang keimanan. Karena kan awal dakwah, kemudian meluruskan akidah. Karena masyarakat Mekah pada saat itu menjadi penyembah berhala. Yang ketiga, surah-surah yang diturunkan di Mekah itu diawali dengan ya ayyuhan nas wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celaka. Siapa yang celaka itu? Likulli humazatin, bagi setiap pengumpat. Orang yang mengumpat, membicarakan kejelekan orang lain, orang yang menfitnah, itu orang yang ghibah, itu semua celaka. Ya, maka jangan dilakukan itu. Jangan membicarakan aib orang. Jangan ghibah. Jangan menfitnah. Karena itu semua bagian daripada humazah. Humazah itu pengumpat. Terus lumazah dan pencela yang kerjaannya jelek-jelekin orang, menghina orang, ya, merendahkan orang, menganggap orang lain kecil, ya, meremehkan orang. Nah, tentu karena pengaruh, bisa pengaruh jabatan, bisa pengaruh dia merasa lebih cantik, bisa pengaruh karena dia punya harta, sehingga merendahkan orang, menganggap orang lain kecil. Itu semua calon-calon orang celaka. Gitu. Jadi kalau berupa ucapan namanya humazah, kalau berupa perbuatan namanya lumazah. Paham? Kalau humazah mengumpat, menfitnah, ucapan. Kalau lumazah ini memang perbuatannya mengecilkan orang, menganggap orang lain apa. Nah, itu namanya lumazah.
Baik yang humazah maupun yang lumazah semua wailun, semuanya celaka. Nah, jangan sampai kita ya ini mendidik akhlak namanya. Jangan sampai seperti itu ya. Ayat yang kedua yang masih kelompok celaka lagi, alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung mulu, kemudian dia berkeyakinan harta itu akan mengekalkan dia. Nah, ini banyak orang masih begitu. Orang kaya sakit apa enggak? Sakit. Orang miskin sakit. Rakyat biasa sakit. Pejabat sakit. Sama-sama sakit. Harta nggak bisa mencegah penyakit, nggak bisa. Mungkin hanya bedanya kalau orang biasa pakai BPJS. Kalau orang yang kaya langsung cash, karena duitnya banyak, ya sehingga dilayani cepet. Tapi soal penyakit sama, bahkan banyak penyakitnya yang berat-berat malah banyakkan penyakit orang kaya. Apakah kalau sudah ada harta banyak kemudian cepat sembuh? Enggak juga. Belum waktunya dapatkan sembuhan tetap. Hartanya banyak, tapi dia berbaring di rumah sakit sampai berbulan-bulan. Belum waktunya sembuh tetap enggak sembuh. Jadi harta itu tidak bisa mengekalkan. Terus yang banyak hartanya mati apa enggak? Mati. Yang enggak punya harta mati. Orang miskin mati. Orang kaya mati. Ya kan? Pejabat mati enggak? Mati. Itu Ustaz belakangan mati juga. Cuman belakangan ntar nggak ada yang ngajar. Curang. Kalau udah waktunya mati ya tetap mati. Ya kan? Artinya apa? Harta tidak bisa mengekalkan. Nah, orang yang terlalu cinta dengan harta menganggap kalau sudah harta banyak itu urusan udah pasti beres. Sakit bisa dihilangkan, mati bisa ditunda. Enggak bisa. Ya. Sehingga ayat keempat, kala itu apa? Jangan begitu. Sekali-kali tidak. Ojo ngono. Gitu. Jadi kala itu kalau bahasa Jawanya apa? Ojo ngono. Ayo. Jangan begitu. Jangan mengumpat, jangan menfitnah. Gitu. Jangan merendahkan orang lain. Jangan terlalu mencintai harta, jangan menganggap harta itu bisa mengekalkan diri. Kala, jangan begitu. Sekali-kali tidak, semuanya itu tidak. Gitu. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Siapa yang dilemparkan neraka utama? Ada 3 tadi itu. 1 humazah. Siapa humazah? Orang yang suka mengumpat, orang yang suka menfitnah,
orang yang suka ghibah, orang yang suka membicarakan aib orang lain. Nih, ini yang akan dilemparkan ke neraka hutomah ini. Kita jangan sampai nih, harus diwanti-wanti nih diri kita. Terus yang kedua, siapa yang akan dilemparkan ke neraka hutomah? Orang yang lumazah. Siapa lumazah? Orang yang meremehkan orang lain, yang mencela orang lain, yang menghina orang lain, yang mengucilkan orang lain. Itu semua itu. Terus yang ketiga, orang yang mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta, mencintai harta berlebih-lebihan sampai menyangka harta itu bisa mengekalkan dirinya. Ini 3 kelompok ini yang akan dilemparkan ke neraka hutomah. Nih. Terus hutomah itu apa sih? Nah, itu ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutomah? Apa itu neraka hutomah? Narullahil muqadah. Disebut di sini narullah, api azab Allah yang dinyalakan. Dinyalakan dari mulai kapan dinyalainya? Dari mulai diciptakan neraka. Neraka sekarang udah ada apa belum? Udah ada. Dan gak pernah padam. Nih kronologis. Nih, biar kita takut neraka bener-bener. Jangan sampai kita 1 jam saja, jangan sampai mampir ke neraka nanti. 1 jam jangan sampai, 1 menit aja. Bahkan kalau bisa nanti jangan sampai tahu neraka sama sekali. Bahkan tahu jalannya aja enggak. Ada jalan ke neraka. Baru tahu jalannya serem. Kalau bisa menjangan. Wakina adzabannar, wakina adzabannar, wakina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami, hindarkan kami dari api neraka sejauh-jauhnya. Gitu. Jangan sampai. Kronologis neraka. Ya. Allah menciptakan api. Di kronologisnya ini ada dalam kitab Duratun Nasikin tentang proses Allah membuat neraka. Allah menghidupkan api 1000 tahun. Jadi Allah menciptakan api, dinyalakan oleh Allah selama 1000 tahun. Berapa? 1000 tahun. Warnanya itu pertamanya merah. Terus dinyalakan lagi 1000 tahun lagi berwarna hitam. Biru hitam-hitaman. Nah, kemudian dinyalakan 1000 tahun lagi, kemudian berwarna putih. Nah, itu warna-warna api. Api merah itu api dasar, yang benar-benar panas, bukan warna merah, biru, bahkan kehitam-hitaman. Tapi kalau gas itu warnanya merah apa biru? Yang panas itu biru. Yes. Kalau kompor biasa yang pakai minyak tanah warnanya merah. Tapi kalau udah pakai gas warnanya beda, biru. Lebih panas mana? Kompor gas lebih cepat, ya kan? Wah, gitu. Nah, di kampung saya pernah melihat orang bakar batu bata. Ini batu bata yang buat bangunan tuh, itu kan disusun kayak candi. Terus di dalamnya dikasih pawon namanya, ya yang buat matengin. Nah itu udah disusun, udah ngumpulin kayu, udah numpuk kayunya. Mungkin sudah sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian mulainya biasanya dalam jam 5 sore itu udah mulai gitu. Nah
itu sampai 2 malam kadang-kadang. Itu belum ditutup. Nah, kalau sudah jam 2 malam tuh kadang-kadang itu pada iseng kan nemenin kan. Nah, kita lihat, oh kita intip tuh golongnya itu sudah bukan merah lagi, yang paling ujung sono tinggal kelemun, itu warnanya sudah bukan yang merah yang pinggir-pinggir. Nah itu sampai batu bata yang pas di empatnya itu rata-rata meleleh. Kalau yang atasnya matang, gitu kan. Oh itu 2 hari itu terus dinyalakan terus. Ntar kalau udah selesai baru ditutup. Habis ditutup udah dibiarin berapa hari baru dibongkar. Oh itu kita tahu tuh dahsyatnya api. Nah, begitu api sudah dinyalakan berarti 3000 tahun, 1000, 2000, 3000. Kemudian sudah menjadi putih. Lalu Allah menciptakan bumi ini. Ini duluan neraka dibikinnya oleh Allah. Nah, begitu bumi diciptakan, lalu bumi ini kan perlu panas. Kalau nggak ada panas, membeku bumi ini, malah meledak bumi ini. Sehingga perlu. Nah, akhirnya Allah mengutus pada malaikat Jibril, kamu supaya minta api neraka mau ditaruh di dunia. Di dunia ini belum ada apinya, mau Allah ciptakan supaya ada apinya. Datang malaikat Jibril pada penunggu penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Udah kenal belum? Udah, jangan kenal. Jangan sampai ketemu malaikat Malik. Soalnya kalau ketemu berarti di mana? Neraka. Dia satpam neraka. Jangan sekali-kali jangan sampai ketemu. Kalau ketemu berarti kita masuk neraka. Jangan ketemu. Harus ketemu dengan malaikat Ridwan. Karena malaikat Ridwan penjaga surga. Gitu. Nah, begitu malaikat Jibril datang ke malaikat Malik, dia bilang, malaikat Malik, saya diutus oleh Allah untuk minta api neraka mau ditaruh di dunia. Tanya oleh malaikat Malik, kamu minta siapa? Untuk api di dunia kamu minta siapa? Saya minta segede apel, sebiji apel. Minta sebiji apel api neraka mau ditaruh di dunia. Apa jawaban malaikat Malik? Kalau permintaan kamu saya turutin, api neraka kamu taruh di dunia, maka dunia ini langsung hangus. Nggak bisa dihuni, nggak ada pepohonan, nggak ada apa, langsung hangus. Malaikat Jibril ikut merasa ketakutan, akhirnya diperkecil aja. Yaudah, sekecil yang lebih kecil aja dah, langsung diperkecil sebiji beras. Tahu biji beras? Ya sebiji beras itu. Minta api neraka sebiji beras mau ditaruh di mana ini? Di dunia yang baru diciptakan itu, yang belum ada apinya. Gitu. Apa jawaban malaikat Malik? Kalau permintaan kamu saya turutin, api neraka sebiji beras kamu taruh di dunia, maka pepohonan ini nggak bisa tumbuh. Air laut pun bisa langsung mengering. Allah. Akhirnya malaikat Jibril langsung, kalau begitu saya minta cukup sebiji menir. Tahu menir? Beras digecek. Anaknya beras. Yang kecil banget. Yang dibungut ada susah. Ya kan? Itu namanya menir.
Bukan Nyonya Menir, bukan. Nyonya Menir mah cakep. Nah, sekecil itu, saking kecilnya, masih susah dipungut. Nah, terus dipesenin, nih Jibril, saya bawain api neraka cukup sebiji menir, tapi sebelum kamu taruh, kamu celupkan dulu ke laut yang paling dalam, jangan laut yang cetek, nanti ikut kebakar. Laut yang paling dalam kau celupkan 70 kali sampai padam sehingga mengeluarkan asap. Nah, asapnya itulah cukup untuk api seluruh dunia, termasuk panasnya matahari. Itu hanya asapnya. Berarti nerakanya sendiri kayak apa? Makanya di situ disebut narullahil muqadatul lati tatali'u alal afidah, yang membakar sampai ke dalam hati. Kenapa sih hati yang dibakar? Kok tidak tubuh saja, tidak kulit saja, kok sampai ke dalam hati? Karena hati ini yang sering dia itu membuat ngeremehin orang, memfitnah orang, itu berasal dari hati yang buruk. Hati yang buruk melahirkan perbuatan yang buruk. Maka siksa neraka nanti sampai ke dalam ulu hati. Ya, tidak hanya sekedar membakar kulit, tapi sampai membakar hati. Allati tattali'u alal afidah. Inna alaihim muqsadah. Dan mereka itu ditutup. Artinya neraka itu tidak ada satupun ahli neraka yang bisa beranjak. Ya. Karena dalamnya neraka itu dijelaskan dalam hadis Nabi. Nabi lagi duduk-duduk dengan sahabat, terus dengar suara dentuman. Kalau kita deket jalan tol gitu, dengar suara ban pecah itu kan kenceng banget kan, kalau bannya ban truk kan, tuh sampai kaget, sahabat-sahabat semuanya kaget, terus langsung bertanya, ya Rasul, itu suara apa ya Rasul? Karena nggak ada apa, tahu-tahu dengar suara yang dentuman sangat keras. Kata Nabi, itu suara batu yang dijatuhkan ke neraka 70 tahun yang lalu baru sampai. Jadi dalamnya neraka itu, kalau kita menjatuhkan barang batu, padahal berat kalau batu toh, berarti kan cepet, itu 70 tahun baru nyampe. Berarti dalamnya siapa? Itu disebut narullahil muqadah, innaha alaihim muqsadah. Muqsadah itu artinya ditutup rapat, nggak bisa ada yang keluar. Sedangkan ahli nerakanya diikat, ya, pada tiang-tiang yang panjang, fi amadim mumaddadah. Ini ngeri. Cerita tentang Hutama ini ngeri. Nah, kita bisa selamat, gitu, asal menghindari Humazah, Hutama, sama alladzi jama'a malau wa adda. Jangan terlalu mencintai dunia. Semua butuh dunia, karena memang kita masih hidup di dunia, pasti butuh dunia. Tapi jangan terlalu sehingga tidak mau berinfak. Orang kalau terlalu mencintai dunia akan susah untuk berinfak. Ya, itu namanya terlalu mencintai. Dihitung lagi. Ya.
Tadinya ada 100 juta, kurang dikit aja, bingung, pusing, ya, bahkan nuduh-nuduh, capek mau ambil. Wah itu, jadi hartanya itu nggak boleh kecolek pisan, ya. Terus mau mengeluarkan untuk infak berat, karena sudah masuk ke dalam relung hati. Jadi harta itu dicari, digunakan untuk kebutuhan yang baik-baik. Jangan sekali-kali harta yang kita miliki digunakan untuk keburukan atau yang sia-sia. Gitu. Jadi harta ini bisa mengantarkan kita selamat di akhirat kalau harta itu enggak mencintai berlebihan sehingga ringan untuk mengeluarkan. Nah, dikeluarkannya untuk kepentingan agama. Insya Allah. Kalau begitu kita tidak akan masuk neraka utama. Insya Allah. Ya, sampai di situ. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti udah selesai. Ada? Ya. Cukup. Kalau pengen yang bikin ringkasan, ya, dari surah ini bikin ringkasan. Kalau supaya lebih mengingat. Ya, arti daripada maksud daripada surah Al-Humazah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa alhiqna bis-shalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.